AKBP Bintoro kini dipecat, imbas terima 100 juta rupiah dari pembunuh ABG di Jaksel. Di depan majelis etik, Bintoro mengakui telah menerima uang lebih dari 100 juta rupiah dari tersangka Arif Nugroho. Arif Nugroho adalah anak bos Prodia yang menghabisi ABG Open Bow di Jakarta Selatan. Padahal sebelumnya ia sempat membantah hingga merasa difitnah. Pemecatan AKBP Bintoro disampaikan Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025, malam. AKBPB di PTDH yang satunya AKPM masih proses. Masih pemeriksaan saksi-saksi kurang lebih jumlahnya masih banyak 16 orang, ucapnya. Kompolnas menilai kerja dari Majelis Komisi Kode Etik Polri, KKEP, patut mendapat apresiasi karena bisa mendatangkan orang di luar anggota Polri ke dalam sidang. Menurutnya bukan hal yang mudah membawa orang non-anggota hingga dapat mengungkap konstruksi peristiwanya. Terkait pengembangan kasus ini, pidana sedang berproses. Kenapa bisa cepat? Karena konstruksi peristiwa sudah dibuka, tukasnya. Aliran uang kemana dan siapa yang memberikan sudah disampaikan dalam sidang KKEP. Hal itulah, ucap Anam, yang membuat terjadi putusan PTDH. Dari 5 anggota di sidang etik, sudah PTDH 2 anggota, AKBPB dan AKPZ, sambung dia. Di depan majelis etik, Bintoro mengakui telah menerima uang lebih dari 100 juta rupiah dari tersangka Arif Nugroho. Pengakuannya 100 juta rupiah lebihlah, ungkap Anam. Adapun Bintoro sempat membantah tuduhan pemerasan tersebut. Ia menyebut pemerasan yang dituduhkan itu adalah fitnah. Faktanya semua ini fitnah. Tuduhan saya menerima uang 20 miliar rupiah. Sangat mengada-ngada, kata Bintoro. Bintoro mengungkapkan, kedua tersangka tidak terima setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melanjutkan perkara ini hingga kejaksaan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Kedua tersangka dan barang bukti juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak tersangka tidak terima dan memviralkan berita-berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan, ucap dia. Selain AKBP Bintoro yang dipecat, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan juga disanksi etik berupa PTDH atau pemecatan. Sedangkan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ibda Novian Dimas disanksi demosi selama 8 tahun dan dipatsus selama 20 hari. Anam menyebut Zakaria diberi sanksi yang lebih berat dibanding Gogo dan Novian sebab mempunyai peran paling besar dalam perkara pemerasan. Zakaria disebut mengetahui tata kelola uang yang diberi oleh tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Dia bagian dari struktur cerita dari pejabat lama ke pejabat baru sehingga rangkaian peristiwa dari awal ke akhir tahu. Dia juga tahu bagaimana tata kelola uang itu, tambah Anam. Berdasarkan konstruksi perkara, kasus ini dinilai masuk dalam kategori penyuapan, bukan pemerasan. Kalau ditanya pemerasan ke penyuapan sepertinya lebih dekat ke penyuapan, kata dia. 4 anggota yang sudah dijatuhi sanksi menyatakan banding atas putusan Komisi Kode Etik Polri, KKEP. Diketahui, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap Arif dan Bayu menyeret nama mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung. Kasus dugaan pemerasan mencuat setelah Bintoro digugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu terkait dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dipecat dari Polri. Pemecatan Bintoro diputuskan dalam sidang kode etik di bidang Propam Polda Metro Jaya, Jumat 7 Februari 2025. Bintoro di sidang etik setelah diduga terlibat pemerasan terhadap anak bos Prodia yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan Arif Nugroho. Di depan majelis etik, Bintoro mengakui telah menerima uang lebih dari 100 juta rupiah dari tersangka Arif Nugroho. Dalam sidang etik hari ini, Bid Propam Polda Metro Jaya juga menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada mantan Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Ahmad Zakaria. Sementara itu, mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ibda Novian Dimas menerima sanksi lebih rendah. Keduanya dijatuhi sanksi demosi 8 tahun dan penempatan khusus atau patsus selama 20 hari.
Iya, sampai malam ini jam 8 ya, dari 5 terlanggar tambah satu lagi yang sudah diputuskan, yaitu AKBP B ya, PTDH dia. Jadi dia kena PTDH. Yang satunya AKBM masih proses, masih pemeriksaan saksi-saksi, kurang lebih jumlahnya masih banyak, 11 orang. Ini masih cukup lama. Nah, itu yang pertama. Jadi memang konstruksi peristiwanya diurai sedemikian rupa, siapa ngasih duit ke siapa dan sebagainya, makanya ada putusan PTDH. Jadi dalam konteks kasus ini secara keseluruhan ya, yang dari 54 ini yang sudah PTDH 2-nya demosi 8 tahun. Nah, yang penting memang sekali lagi kerja-kerja pemeriksaan ya, sampai juga bisa menghadirkan orang yang membawa duit dan ngasih duit, itu menurut kami yaitu satu prestasi, karena memang tidak mudah untuk membawa orang di pemeriksaan bukan anggota. Ya, ada juga yang nggak mau datang tapi ngasih keterangan tertulis. Nah, itu menurut kami penting dan prestasi. Kasus yang menyeret ex-Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan kawan-kawan menemui babak baru. Diketahui ada keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana dan penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh seseorang berinisial PM. Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harahap, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu 29 Januari 2025 lalu. Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN, yakni EDH. Ade menjelaskan EDH dilaporkan karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami. Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu. AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah. Namun sampai saat ini, uang penjualan mobil milik korban tidak kunjung diberikan. Mobil milik korban tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dalam proses penyelidikan yang kami lakukan di Paminal Polda Metro Jaya, dilaksanakan bersama asistensi dari Biro Paminal di Propam Polri. Kita bersama-sama melaksanakan penyelidikan sampai dengan hari ini.